Apalagi yang masih Pak? Perasaannya? Oh ada. Perutnya lapar ya. Di sini nanti makan siang. Makan kacang saya yang halal. Okay, before we begin, only do the spray based on the brief play. Begin. Nah, kita masih ada di bawah semua. Jadi kalau materi nanti bisa kayaknya tidak nyampe karena nanti sekitar jam 12 atau masih saya ingin merevisi terus jam 1 kok jadi jadi kita masih ada di bawah semua. Jadi untuk pertemuan dan 13 kita akan menggunakan masuk saya juga akan menggunakan sekalian karena masih mungkin nyambung ya. Jadi hari ini kita hanya akan bahas soal future. Setiap tenses ya, setiap tenses kan memiliki waktunya masing-masing ya. Tentunya setiap kejadian peristiwa itu ada waktunya masing-masing ya. Tenses seperti ini. Nah, kita kalau di simple present itu mengatur kebiasaan rutinitas yang memang perlu kita lakukan ya. Jadi kebiasaan itu menjadi fakta, jadi apa ya, menjadi suatu aktivitas yang memang biasa kita lakukan. Pasien menceritakan aktivitas yang telah lampau. Nah, sekarang dengan simple future, kejadiannya kapan ya dilakukan atau dikerjakan? Yang akan datang. Ya, jadi hari ini kita akan bahas masa depan. Kita akan bahas masa depan. Nah, jadi simple future itu ketika kita ingin menceritakan sebuah aktivitas, kejadian, keinginan, harapan yang terjadi di waktu yang akan datang. Jadi kita ibarat kata punya suatu keinginan, harapan, niat, janji misalnya akan kita penuhi nanti dikerjakan di waktu yang akan datang. Misalnya kita itu nanti siang, nanti sore, nanti malam, besok pagi, minggu ini misalnya bulan depan, tahun depan, beberapa tahun kemudian. Jadi sesuatu ini belum terjadi ya. Oke, nah ini hari today ada yang sudah punya rencana hari ini. Nah, kira-kira nanti siapa aja deh nanti setelah kuliah buat pilih itu. Ya silakan kursi berapa bisa pilih. Makan, jawab berapa? Nanti kan tidak semua ya. Oke, nanti sudah buat pilih dulu. Kira-kira setelah kuliah, setelah oke, ada yang punya rencana apa lagi ya? Ya, gimana sama-sama sudah pikiran? Kita sendirian. Bisa rencananya saya mau pergi sama si A, mau makan apa ya? Sudah rencana nih mau makan apa? Terus tempatnya
kalau misalnya kita mengajar namanya itu udah kata-kata seperti itu ya. Jadi sekolah sesuatu itu nggak bisa langsung prosesnya langsung cepat ya, semua itu proses. Oke, nah have you ever imagined when you graduate into your study of college letter berbeda dan berpandangan ketika lulus? Ini beberapa pertanyaan pas saya ini ya jadi juri pakai kampus dan kampus ya, dan kampus kampus itu harus sama ya. Saat ini apa yang akan dilakukan? Nah, pernah ada bayangan hati menjadi apa? Nah, sudah terbayangkan. Pasti orang pasti ya pengen apa, pengen jadi apa. Kita bisa manajemen, bisa lulus nanti pengen apa kalau atau manajemen itu nggak usaha bisa anak-anak ya. Terus kalau misal anak-anak belajar apa mau mengerjakan orang, misal atau mau buka usaha sendiri, anak akuntansi pun sama mau mengerjakan orang, ikut orang atau mau kalian kira usaha sendiri. Nah seperti itu yang kita lakukan ya. Karena ya masa depan nggak bisa cepat ya, dengan kita harus ya ada proses. Nah terus ini pernah kebayang what will you do if your business come? Nah, kebayang nggak ketika apa yang kalian inginkan nggak kalian dapatkan? Nah, jadi ibarat kata meskipun katakanlah kalian masih muda, masih semester 2 masih panjang berarti dan paling nggak kita sudah ada ya planning. Kita mau menjadi ini, berarti ya gimana usahanya gitu ya? Dalam artian seperti itu katakanlah kalau jadi orang sukses, ya nggak bisa cepat kan? Semua juga perlu proses. Salah satunya online, disiplin ya, disiplin itu yang penting ya. Mungkin ya mau mana dulu itu nggak masalah ya, cuma disiplin itu yang susah ya. Jadi memang kalau kalian kerja nggak pakai lagi bisa seperti itu ya, kerja nggak pakai. Jadi gen A ya, jadi gen A itu yang baik gitu ya. Gen A, gen Z, nah gen Z yang hebat. Kalau gen Z, gen A jalan terus nggak usah tanya saya kenapa ya. Kenapa ya saya ya? Mungkin ya ada orang benar ya. Oke terus ini ketika kita ingin ibarat kata menjadi sesuatu, saya ingin menjadi apa, saya ingin menjadi apa, maka bisa bernama diikuti ini. Misal I will be success 10%, aku akan jadi orang sukses nanti. Bisa I will be an auditor misalnya, misal auditing kan bagian itu kan, auditing, terus I will be an accountant bisa, I will be expert bisa seperti itu. Jadi ya menunjukkan misal pengen jadi apa biasanya pakai ability atau misal bahasa selainnya itu I will be atau sama itu kan keinginan I will be juga bisa ya itu bahasa gaul I will be ya misalnya kami dari Indonesia tidak bahasa pikiran kalian yang ngomong I will be tapi kalau bahasa tulis harus pakainya will be atau I will be ya nanti kita bisa merasa aku tidak akan jadi terus itu satunya bilang lagi akan aku jadi ini seperti itu hanya tentang barangan terus ini penanggapannya pasti tadi berdasarkan kamu satu yang belum terjadi bisa sesuatu yang sudah spesifik atau belum segera itu belum jelas ya kapan besok minggu depan next week atau next Sunday, next Monday, next Saturday dan sebagainya next month, next year, tonight malam ini itu bukan this night, tonight kalau siang ini pakai pusat dulu ini biasa bermain ya level itu nanti jadi kalau itu susah, oke gitu ya biasanya itu waktu yang memang sudah sedikit nah terus ini kalau di dalam bahasa Indonesia ketika kita ingin menunjukkan sesuatu yang akan kita lakukan kita akan memakai kata akan just akan tapi kalau dalam bahasa Inggris untuk
sebagainya atau pakai shall. Shall itu mungkin kalian pernah dengar nama shall, ya. Shall itu artinya akan, kalau bahasa Inggris itu S juga baca shall, ya. Bukan shall ya, tapi shall, ya. Shall terus be going to. Nah, tiga ini itu membentuk akan dalam bahasa Inggris. Yang lebih familiar yang will sama ini, dan shall itu jarang karena dia terbatasi subjek. Kalau will itu mesti, entah itu I will be dia akan pakai will. Tapi kalau shall itu just I dan will, jadi dia penggunaannya cukup terbatas. Nah, biasanya untuk film-film yang agak lama, dalam artian ya, itu biasanya shall itu sering dipakai. Cuma ya itu dan sekarang itu jarang ya, karena memang terbatas subjek. Terus kalau video itu juga sering digunakan, cuma ini mulanya agak lebih sedikit kompleks ya kita menggunakan. Jadi masing-masing itu fungsinya sebenarnya sama ya, masing-masing itu sama. Mau pakai yang mana nggak masalah, asalkan subjeknya pas. Nah, will itu ketika kalian ingin membuat janji, ya membuat janji besar. Aku akan menemuimu di kedai kopi besok siang. Itu kayak janji. Besoknya tak bayar, kamu bisa ya. Membuat prediksi. Ketika itu membuat prediksi, kalian nanti hujan deh. Misalnya ini dulu, nah itu nanti siang hujan deh. Atau misal kalian nanti siang akan hujan deh. Jadi membuat prediksi. Terus mengungkapkan sebuah niat atau persetujuan. Misal niat yang satu kayak tak berdiri misalnya. Niat sekedar niat, bisa niat, bisa keinginan, persetujuan juga bisa. Terus ketika menunjukkan sesuatu yang spontan, itu mendadak refleks bisa. Dan punya bunyi misalnya pas berangkat mengenai sesuatu yang refleks. Nah, bisa katakanlah lagi badai gitu ya, terus kalian mau bawa payung misal seperti itu. Jadi kayak sesuatu yang spontan. Dan biasanya itu sih intens sekali. Terus ini menunjukkan permintaan atau ekspektasi dirimu pasti. Mau nggak memberiku garam? Mau nggak kasih aku ini misal? Video letuan tentang seterusnya bisa tidak 100 kali permintaan harapan. Terus ketika kita ingin memberikan saran, bisa mungkin kamu akan lebih baik ketika kamu mesti rapat, kayak kasih saran. Terus menciptakan ada sesuatu yang sebenarnya jadi kondisi kebiasaan yang pasti akan menjadi besar. Dia akan selalu datang komplek. Terus itu kayak tes, tapi intinya kan dia akan selalu datang komplek. Nah, ini biasanya dilihat dengan kayak karakter kebiasaan. Nah, terus di sini ketika menulis sesuatu, menginstruksi, kamu akan menulis nama di kertas misal. Jadi kayak kemudian menulis tapi dia kesankan kayak memaksa ya. Nah, terus di sini ini bisa disingkat seperti ini ya. Misal I will jadi I, ini jadi you, will, they will, she will, he will. Nah, cuma kalau saya tuh biasanya saya jarang singkat untuk subjek plus will ya. Tapi kalau disingkat nanti seperti ini. Oke, terus di sini it will. Jadi ada ini juga jarang sih. Cuma di sini ini jarang disingkat ya. Maksudnya ini tidak begitu lumrah dulu. Terus will not itu jadinya won't. Ya, I will not sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau disingkat dia jadinya won't. Oke. Terus kita ke sini. Terus kalau shall itu hampir sama. Ketika kita ingin memberikan saran, shall we go for a walk? Bisa nggak kita jalan? Oh, nggak jalan sama aku. Bisa pakai shall. Yang penting subjeknya I sama me. Terus memberikan bantuan atau layanan, ini bantu orang bisa. Shall I help you? Bisa nggak tak bantu bisa? Oh, nggak aku bantuin. Bisa diganti will, berapa masalah di atas. Bisa juga will over walk juga bisa sama. Ketika menyampaikan janji apa, silakan datangi. Shall kita pasti akan bertemu. Kita akan bertemu lagi pasti misalnya.
unsur atau menyediakan syarat, memberikan syarat. Kita sebaiknya atau menunjukkan satu persetujuan bisa kayak tadi. Bisa nggak kita itu dari rencana misalnya? Terus kalau to be going to, nah to be going to itu nanti itu diisi dengan is, and, dan a. Karena fungsi itu dia dilakukan dengan present ya. Ketika kita ingin merencanakan, kita punya rencana misal, he will move to another city next year. Dia akan pindah ke kota lain tahun depan. Kita bisa pakai to be going to is, and a diikuti going to diikuti verb satu misal, he is going to move. Kita akan atau dia akan pindah ke kota lain. Nah, jadi kata will sama is going to itu artinya sama ya, bukan is going to artinya sama, kita dia jadi satu kesatuan artinya akan. Terus membuat prediksi, lihat nih akhirnya mendung. Nah, it's going to rain, akan hujan segera. Nah, terus apa ya, satu aktivitas aksi yang akan diambil dalam waktu dekat. Nanti mau makan siang sama si A, misal makan sebelah level 10 misal. Terus di sini memberikan pertanyaan apa ya, pertanyaan atau mungkin pernyataan tentang dia nanti mau apa, jawab dia apa, misal next month, next year. Terus penunjukan aksi yang biasanya kayak tadi, kayak kerjaan, sesuatu yang simultan. Sampai ini nanti kita ketemu ya, biasanya kayak gitu. Misalnya kamu ini, nanti kita ketemu lagi ya. Nanti kalau begini apa ya? Jadi oke, di sini coba ya, fill in the blank. Yang nanti aja ya. Oke, itu yang sama nanti aja. Oke, nah jadi bagaimana rumus future? Maka gunakan kata kerja bentuk pertama. Berarti tidak bukan verb 2 atau verb 3, bukan S1 dan future. Menggunakan verb 1. Kalau untuk will, nanti diikuti verb 1 untuk semua subjek. Kalau shall, just I dan we, karena dia terbatasi pengguna, maka biasanya jarang dipakai. Terus pola ketiga menggunakan to be going to. To be di sini diisi is and a plus going to verb 1 ya. Oke, kira-kira siapa subjek yang menggunakan is? Kalau just I ya, kalau is she, he, kalau a, kalau a, you, he, they. Oke, nah terus membentuk rumus subjek will plus verb 1. Negatifnya subjek will not plus verb 1. Ini negatifnya juga will subjek plus verb 1. I will write a letter. Aku menulis sebuah surat. Aku tidak akan menulis sebuah surat. Kalau tidak disingkat I will not, tapi kalau disingkat I won't. Ya, kalau disingkat apa enggak masalah ya. Cuma biasanya untuk I will bisa disingkat ya. Terus interrogatifnya will I write a letter. Maka kalau pertanyaannya will, maka jawabannya juga sama yes I will, no I will not, atau no I won't. Kalau pakai shall, rumusnya sama, cuma diganti subjek dan verbnya saja. Oke. We shall write a letter, we shall not write a letter, atau interrogatifnya shall we write a letter. Maka kalau pertanyaannya shall, maka jawabannya juga sama. Yes, we shall, no we shall not. Nah, jadi seperti itu. Jadi tergantung pertanyaan kita. Itu ya, secara kita akan coba.
the students will study English tomorrow. Murid-murid akan belajar bahasa Inggris besok. Maka tinggal ikut. Dengan atau buatnya, boleh sikap juga. Lokasinya dibagi balik. Bisa nggak kalau kita dengan frekuensi bisa? Cuma letaknya dia diletakkan setelah will. Boleh kita letakkan frekuensi itu kayak kata selalu often sering. Usually biasanya, never tidak pernah, selalu jarang, sometimes kadang-kadang. Boleh kita masukkan frekuensi, maka diletakkan sebelum verb 1 setelah will. Nah, bisa I will love you. Kalau kita mau tambah frekuensi, bisa ditambahkan I will always love you. I will always love you, bukan I love you always ya. Atau always I love you ya, tapi I will always love you. Terus bisa kalau kita ganti I will often study English, aku akan sering belajar bahasa Inggris, aku akan sering menemuimu. I will often meet you, for example, atau I will often visit you, misalnya. Aku akan selalu menemuimu, aku akan sering mengunjungimu. Nah, seperti itu, jadi tidak akan setelah itu ya. I will never eat junk food. Aku gak akan pernah makan makanan cepat saji lagi, gak bisa berenang. Ketika kalian buat kamu bisa juga seperti itu. I will never leave you, misalnya. Nanti dari kamu bisa itu adalah seperti itu. Terus gini, bagaimana kalau kita membentuk pasif ya? Nah, jadi untuk membentuk pasif, sama intinya apa itu present past tense, pasti ada namanya perubahan objek ya. Intinya kalimat yang bisa dipasifkan yang ada objek. Kayak tadi misalnya, murid-murid akan belajar bahasa Inggris besok. Itu bisa bahasa Inggris akan dipelajari oleh murid-murid. Terus yang selanjutnya tadi, keluarga akan pergi ke Jakarta besok, nggak bisa dipasifkan karena nggak ada objek. Ada kata kerja dalam bahasa Inggris yang nggak bisa dikasih objek kayak kata pergi. Misal saya pergi ke Jakarta, Jakarta akan dipergikannya nggak pas ya, jadi tidak selalu. Nah, kata kerja itu bisa dikasih objek. Kayak kata pergi apa nggak bisa. Terus kayak kata cry, menangis apa? Nggak bisa dikasih objek, jadi nggak bisa dipasifkan. Terus kayak kata tertawa, ditertawakan masih bisa. Terus kayak kata tersenyum, kayak kata bahagia,
Subject will be verb 3. Terus negatifnya subject will not be verb 3. Inovatifnya will plus subject plus be plus verb 3. I will eat an apple. Aku akan makan sebuah apel. Maka sebuah apel akan dimakan oleh maka an apple will. Terus diikuti di an apple will be verb 3 dari kata eaten irregular. Maka an apple will be eaten by me. Nah, jadi kalau ada will, kita tidak perlu fokus kepada apakah dia tunggal atau jamak. Nah, karena will itu semua subjek, tidak ada masalah. Maka itu bendanya tunggal jamak, intinya dia tetap. Terus negatifnya tinggal an apple will not be eaten by me. Tinggal tambahkan. Terus inovatifnya tinggal will an apple be eaten by me. We will sing songs. Dan kita akan menyanyi banyak lagu. Kita akan karaokean banyak lagu. Pasifnya the songs ya. Will be verb 3 dari sing, sang, sang. Ya, misalnya sung banyak sang. Dari siapa lebih jadi as ya. Maka lagu-lagu akan dinyanyikan oleh kita. Negatifnya polanya tinggal ditambah. The songs will not be sung by us. Inovatifnya tinggal will songs be sung by us. Maka jawabannya juga diikuti yes. We will know, will not, atau no, will not. Oke ya. Setelah itu power, kasih malah power. Ya. Oke, nah kalau bahasanya terus ya. Oke ya. Ini mulai kami di Israel Store. Dalam mana? Mana mau kalau saya? Terus pasifnya sebuah tombol saya akan oke, setelah diikuti will be semua pasif verb 3 dari itu apa verb 3 baik jadi harus tahu
tiga jadi ini sudah opsional. Jadi kalau kalian menemukan teks titik itu hilang. Jadi cuma ruby langsung ke tiga, misalnya seperti itu ya. Jadi bagi titik opsional. Kalau ada ya dia bentuknya seperti itu, tapi biasanya hanya yang hilang kalau dalam teks nanti ya ini mereka akan menyelesaikan proyek di depan. Proyek akan diselesaikan oleh mereka. The next day ya. Nah ini masih apa? Kan ya tidak tahu pakai finish, pakai ini sama enggak gitu. Masih latihan sama ya, dia akan membuka toko store itu bisa toko. Shop itu juga bisa toko sama store. Ya, Nes itu kayak mengadakan workshop itu bisa pelatihan, bisa pameran, bisa pertunjukan gitu tergantung konteks. Jadi tidak ada masalah tinggal jamaahnya. Jadi tinggal rumus. Next kita apa ya? Ini dipakai sebuah satu. Itu mau baru ya, kebutuhannya kita pakai T. Ini irregular juga. B. Ruangan akan dibersihkan dari laporan akan dirinci ulang oleh manajer. Pertanyaan akan dijawab olehnya. Biasa kalau bukan orang pembeli tiga akan berdasarkan diselesaikan oleh kita online. Ini masih gampang ya. Kalau A belum future aktif ya, kita butuh pasif. Maka yang disiapkan makan malam akan disiapkan. Oke, speech itu ini dari orasi, tidak prepare itu sama dengan fix yang perbaiki. Publish itu menerbitkan, meluncurkan bisa juga ya. Will be published, diterbitkan, diluncurkan. Tapi lebih ke karya, ini mau publish, diumumkan, meluncurkan. Ini juga sama, ini publish itu sama. Oke, will be released. Nah, ya perusahaan produk itu akan diluncurkan oleh perusahaan. Profil itu kayak apa ya? Menampilkan, menunjukkan, tapi lebih kayak satu aksi gitu ya, menunjukkan. Setelah itu bisa artinya B, bisa artinya
Jadi untuk makan makanannya nasi ini kan yang belajar di ya di bos nafsu buka nafsu. Terus ini ada pola selanjutnya memakai pola yaitu form 1. Oke, polanya subjek diikuti. Nah, ini dia subjek diikuti dengan to be yang sesuai. Kayak tadi saya bilang to be harus sesuai dengan subjek. I menggunakan N, D menggunakan A, D menggunakan S ya. Nah, terus di situ untuk membentuk aktif. Nah, to be going to itu jadi satu kesatuan yang artinya akan. Dia bukan artinya sedang pergi ke ya. Nanti next kita akan perbandingan dengan present continuous tense ya. Oke. Maka polanya subjek plus to be-nya SMA plus going to plus verb 1. Nah, subjek to be-nya SMA plus going to verb 1. Terus negatifnya tidak ditambahkan subjek to be-nya SMA plus 1 plus going to plus verb 1. Terus interrogatifnya to be-nya SMA plus subjek plus going to plus verb 1. Nah, jadi to be going to artinya satu kesatuan, artinya apa? Misal I going to write a letter, aku akan menulis sebuah surat. Sama dengan I will write a letter, sama dengan I shall write a letter ya, dia sama. Terus negatifnya aku tidak akan menulis sebuah surat, tapi ya tinggal I'm not going to write a letter. Terus interrogatifnya am I going to write a letter, apakah aku akan menulis sebuah surat? Maka kalau pertanyaannya pakai M, maka jawabannya juga sama yes, I am. Kalau no, I am not. Misal seperti ini. Jadi gak ada kunci. Terus, my sister is. Kenapa kok my sister is ya? Karena dia sebagai she ya. Oke. My sister is going to read the books ya. Sebenarnya aku membaca buku-buku. Terus negatifnya my sister is not going to read the books ya. Interrogatifnya is my sister going to read the books. Maka kalau pertanyaannya is, jawabannya juga itu ya she is. Kalau no, she is not. Tinggal seperti itu. Kita coba untuk mundur ya. Aktifnya mundur dengan kita aku akan makan siang sebentar. Kan mulai ya jam berapa ya? Di saat aku akan makan siang segera, maka tinggal not okay going to ya, perlu dibaca panjang. Kalau anak lagi bacanya san. Kalau matahari bacanya juga san. Nah, meskipun cara bacanya sama, artinya beda. Mainkan ke konteks. Dia lagi bahas apa? Apakah bahas anak? Bahasa bahas matahari. Kalau ini sulit ya.
Jadi heavenly first itu intinya makan, tapi maksudnya makan pagi, sarapan. Kalau makan siang bukan eat in the afternoon, pakai aja have lunch, artinya makan siang. Kalau makan malam berarti have dinner. Nggak usah pakai in the night, nggak usah ya. Terus tidur ini makan agak siang nanti sore itu jam tigaran ya, satu tidurnya ya mungkin dia heavy meal saya bilang ya, heavy meal. Oke, jadi ini kayak gaya frase kata saja isinya dua kayak kata wake up, turn on, turn off. Nah maksudnya seperti itu. Bisa disingkat itu bulu dia jual nah terus ini dari mana kalau kita membentuk pasif ya, ketika kita membentuk pasif sama ini akan tetap sama ya, lebih sesuai subjek I am, you, they are, she, it is. Terus ini bisa disingkat. Oh nggak disingkat nggak masalah. Terkadang gini kalau dalam bahasa Inggris itu bisa she is not, bisa ya. Bisa disingkat she is-nya, bisa disingkat is-nya. Pilih salah satu. Bisa. Atau she is maka she is-nya yang disingkat. Tapi biasanya asal disingkat ini. Biasanya karena kalau disingkat she is-nya besar. Itu jarak. Biasanya ayatnya yang disingkat. Ya, itu bentuk kepatutan. Itu cuma kata lebih patuh di ayatnya daripada ini. Nah, kalau amat bisa diamat, diaman atau dianya di yang di contraction itu kayak disingkat dianya. Jadi pilih salah satu harus kamu gabung salah satu. Terus ini sama, ayu desi maka berubah ini tetap sama. Kayak jadi ini tetap ini jadi as, dia jadi lebih jadi lagi, dia ya baca kayak di ada ses kan sebenarnya kayak D ya, bukan toh itu loh bahasa Arab kan pakainya D bukan toh nah terus ini bagaimana membentuk pasif ya. Oke, subjek diikuti itu B-nya SMA plus itu terus diikuti B. Jadi sebenarnya fungsinya sama. Kalau tadi kan subjek will be, kalau di sini to be going to tinggal diganti. Cuma tuh di sini harus disesuaikan dengan subjek to be SMA plus going to plus B plus 43. Terus negatifnya subjek to be-nya SMA plus 4 plus going to plus B 43. Kita tambah kata itu setelah B. Terus interrogatifnya to be SMA plus subjek plus going to plus B plus 43 plus 1. I am going to write the letters. Aku akan menulis banyak surat. Banyak surat yang akan ditulis. Maka kalau ulangnya pakai to be going to, kita harus tahu dia tidak ada sama. Kalau bukan biasanya pakai is, kalau sama pakai na. Maka the letters sudah diambil letters turun ke sini. Karena setelahnya banyak dia pakai a. The letters are going to be pemilihan dari write not written. Maka the letters are going to be written by siapa? By me. Negatifnya bisa ditambah not. The letters are not going to be written by me. Terus interrogatif
jawabannya dengan A, the letters going to be written by me. Terus misalnya we are going to drink tea. Nah, kita akan minum teh. Ya, jadi kayak benda yang belum ada takaran makanan minuman dia dianggap tunggal. Teh, terus jus dia tetap dianggap tunggal. Kita namanya filosofi juga. Terus tinggal diturunkan is going to be ketiga dari big breakdown. Dari sebuah bias negatifnya tinggal tambah is not going to be drunk by us. Terus interrogatifnya is going to be drunk by us. Kalau jawabannya ya tinggal ikut pertanyaannya. Yes, di misalnya yes we are not besar. Kalau ini yes I am not tidak. Dan juga saudara akan membawakan buku segera. Therefore, my sister apa ini? Bingung, my sister apa? Nah, biasanya kalau ada sebagai rapi mesti ada yang salah. Biasanya apa itu ejaan tak ada Jerman. Nah, cuma kita ganti is hilang. Biasanya di luar itu settingannya seperti itu. Ketika ada garis bawah kayak merah atau biru itu bisa ada yang salah ejaan. Kayak kalian terlalu tipe hurufnya terang, nggak bisa bahasa di sini kayak. Nanti kalau biasanya settingan itu HP-nya kalau bahasa Indonesia biasanya beberapa detik kalian salah tulis, ya itu biasanya dia akan ketanda bawahnya berarti ada yang salah. Nah itu kalian ada benar-benar spasi setelah titik koma tidak spasi, hurufnya kurang, hurufnya kelebihan, biasanya word otomatis break. Ada bawah itu entah warna hijau, warna biru, warna merah, berarti ada yang salah dengan tulisannya. Jadi itu berguna juga kalian tulis makalah, jangan asal kupas-kupas belajar dulu. Barangkali tulisannya ada yang kurang, ada yang nggak pas. Oke, maka di sini tinggal di is maka jangan disidang ini, ya, soal ya. Nanti jadinya memilihkan nggak bisa lihat, misal ini, is beda, lah beda nanti ya. Dia bisa disingkat untuk hanya untuk she dan he. Ketika kayak sistem misalnya pakai UTS nanti jadinya memilihkan. Kalau kalian menentukan apostrof ya tanda koma di atas nanti s itu berarti memilihkan. Misal Ira bukunya Ira. Misal seperti itu ya sudah diganti. Ini tidak bisa di sini pakai s. Itu hasilnya lagi ini semuanya terus gini, buku akan dibawakan oleh kakakmu segera. Maka tinggal di sini, oke? Ini akan sama is going to dan itu kalau dia saya beda dia nanti itu continuous is going to be pemikiran kita akan beri dan terjadinya tidak selalu dua ketiga itu antara D
3 aja itu 8 kilo depannya B R. Nah yang kayak sama dengan temanku akan mengerjakan tes bahasa Inggris besok. Terus pasifnya is or are is going to be. Oh iya, itu top 3 dari itu satu lagi dan bukan don itu kurang kalau ini dan yang paling banyak belum jelas nih kata dia itu nah yang laki-laki orang tua kalau ada dari main-main gak bisa ya besok aku sama soal merasakan ya ada sedikit ya alkohol ya alkohol swear ya enggak bagus enak dia sekarang oke ya jadi pekerjaan kalau tesnya putih nanti taruh kaca ya. Mari kontes. Biasanya bayinya dihilangkan. Biasanya. Kalau bukan ketika ada kata orang pergi mesti tunggal. Isinya mesti championship itu kayak pertandingan, kayak match, competition sama, championship competition itu sama.
biasanya match, football championship, nah championship itu kayak game. Nah, karena kayak pasnya gitu. Kalau competition itu game, kayak nyanyi, dance competition. Dance championship itu nggak ada sih, soalnya sama-sama cuma kayak game apa ya, dance match gitu, nggak pas ya. Nah, kembali ke konteks. Oke, bridge itu mata kuliah, mata pelajaran itu special disker. Seminar itu ya seminar pertemuan acara tugas sampai itu mengumpulkan sama dengan kolek itu juga mengumpulkan biaya koleksi, tapi kalau saksi juga satu kayak apa lebih kayak sapi bukan kolek ya sama-sama mengumpulkan tapi beda dan lebih ke kayak fancy itu ini kayak ada apa pagar sama dengan GATY itu sama dengan sinonim juga speech itu kayak pidato ya, speech kayak pembicaraan, orasi, speech jelas kan nggak bisa ngomong ya, speech jelas banget. Oke, hal itu kayak apa ya, aula yang indoor hall. Nah, tulisannya apa? Bacanya apa? Kalau tahu bacanya hul. Boleh, tulisannya boleh, bacanya hul. Kalau ini hall, ya. Terus kalau HELN, Continuous present continuous past continuous
Kamu minggu depan kelas itu tugasnya. Atau nanti kelompok sendiri. Nggak ada kelompok saya. Kecuali yang sekarang kelas dulu. TPK 18. TPK 17. TPK 16. TPK 15. TPK 14. TPK 13. TPK 12. TPK 11. TPK 10. TPK 9. DPK 8, DPK 07 nanti. Oke, DPK 06 ada. Oke, DPK 05, DPK 04, DPK 03, DPK 02, DPK 01, DPK 003. Oke, sambil tunggu selanjutnya proses administrasi tugas. Oke ya,
SAK 04, SAK 03, SAK 02, SAK 01, SAK 05, 043, 037, 028, 026, 020, 019, 018, 017. Oke, 17 ya. Oke, 014, 013, 011, 004, 003. Oke. Maksudnya semuanya itu saya akan selalu. Maksudnya nggak sih? Oh, belum. Oh, iya. Soalnya beda kelas beda ya. Kelas A, kelas C, hari apa itu beda. Belum. Tugas saya 3 aja. Tapi banyak. 3. Nggak boleh. Pokoknya 3 semua ya. Nah, oke. Tugas saya 3 nggak ada opsi. Langsung pilih ya. 1 tugas pertama. Oke ya. Intinya present past future masih nyambung ya. Present past future jadi kalian di situ. Nah, terus ini ya tugas pertama. Intinya tulislah karangan bahasa Inggris ya. Deskripsi diri sendiri atau perkenalan diri. Jadi kayak kalian harus pertemuan pertama itu kan perkenalan ya. Jadi kalian tuliskan, jadi kayak narasikan dalam tulisan ya, minimal 3 paragraf. Paragraf pertama adalah isi tentang diri kalian sendiri ya. Misal kalian bermata barat boleh ya, terus kalian tinggal di mana, nggak usah alamat yang lengkap sama RT yang berusaha. Intinya secara general aja. Terus kalian itu misal jurusan apa, kuliah di mana, ya intinya seputar diri kalian. Misal kalian bisa tambahkan, misal kalian tentang nanti ini jadi apa, terus nanti secara fisik kalian seperti apa. Jadi kayak kalian ceritain diri kalian sendiri. Terus kalian punya orang yang seperti apa, boleh kalian ceritakan. Ya, paragraf pertama seputar diri kalian. Paragraf kedua, ya istilah tentang keluarga atau family. Ya, keluarga kalian ceritakan seperti kayak di paragraf pertama boleh misal ayah ibu kalian punya saudara kakak adik boleh kalian ceritakan ya. Jadi kayak ceritakan ayah seperti ini, misal kerja di mana, misal ya negara ini seperti apa, boleh kalian ceritakan. Misal kalian punya saudara, loh ini ada yang saudaranya banyak. Ada juga.
Jadi
berbagai